إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali mempertemukan kita di dalam majelis ilmu, yang dengannya kita berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertambahnya ilmu kita, maka bertambah juga amal kita kepada Allah. Bertambah juga cinta, rasa takut dan harapan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu bersama kita telah mengkaji pembahasan awal di dalam bab jihad di jalan Allah, dan ini merupakan rangkaian ibadah yang dapat menjadikan hati seorang hamba itu dibersihkan, termasuk dalam rangka ibadah tazkiyatun nafs. Ketika seseorang melakukan ibadah tersebut, maka secara otomatis ibadah itu akan menjadi pembersih bagi hatinya. Ada rentetan ibadah yang memang disebutkan oleh al-muallif di dalam akhir kitab ini. Yang sedang kita bahas ini adalah pembahasan tentang jihad fi sabilillah. Baik, insyaallah azza wa jal kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang jihad di jalan Allah di halaman 283. Ya, sebelumnya pembahasannya berkaitan dengan fadail ya jihad, keutamaan-keutamaan berjihad di jalan Allah azza wa jal. Di antaranya adalah apa yang Allah sebutkan ya di dalam surat As-Saff ayat 10 sampai 12 tentang perniagaan yang dapat menyelamatkan dari azab yang pedih, yaitu beriman kepada Allah Rasulnya, kemudian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Baik, kemudian di pembahasan ya Al-Maidah ayat 54, Allah Azza wa Jalla berfirman, orang-orang yang merendahkan diri kepada orang-orang yang beriman bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir. Ini merupakan ciri dari kelompok yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Ya, Allah cinta kepada ya orang-orang ini dan orang-orang ini pun cinta kepada Allah. Sifatnya diantaranya adalah merendahkan diri mereka ya kepada orang-orang yang beriman dan bersikap keras kepada orang-orang kafir. Bukan sebaliknya. Bukan rendah kepada orang-orang kafir dan keras kepada orang-orang beriman. Kemudian beliau membahas karena banyak orang yang mengaku cinta, maka mereka dituntut untuk memberikan bukti atas pengakuan itu. Andai kata mereka diberi kesempatan untuk menyampaikan pengakuannya, maka kesaksian mereka akan beragam. Lalu dikatakan pengakuan ini tidak bisa diterima kecuali jika ada buktinya. Dalam surat Ali Imran ayat 31, Allah berfirman, katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikutilah aku, yuhibbukumullah, menyesaya Allah akan mencintai kalian juga. Baik, insya Allah kita lanjutkan di halaman 283 di paragraf pertama ya. Pembahasan tentang sehingga semua manusia tertinggal kecuali orang-orang yang mengikuti perbuatan, perkataan dan akhlak Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk pembahasan kita kali ini ya kita minta kesediaannya kepada Ibu siapa di sini, ada Ibu
Ada Ibu Norita ya, ada Ibu Norita, ada Ibu Hadijah. Kira-kira mana ini yang berkenan untuk membacakan materi kita pada siang hari ini? Ibu Bu Nunung sama Bu Dija bersedia Kak atau masih mendengar dulu baru nih Ustadz masalahnya Kabar ya, bergabung. salah ya. Eh, Baik, kalau baru enggak apa-apa. Nanti kita cari yang lain ya. Ibu Ibu Meti berarti. Ibu Meti. Ya Ustadz, baik Ustadz, Insya Tahu Allah. ya. Insyaallah. Ya, Wah, Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga semua manusia tertinggal kecuali orang-orang yang mengikuti perbuatan, perkataan dan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka dituntut memberikan bukti yang jujur. Dan kejujuran itu tidak bisa diterima kecuali dengan rekomendasi. Mereka yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Surat Al-Maidah ayat 54. Sehingga banyak orang mengaku cinta tertinggal dan tampillah orang-orang yang berjihad. Lalu dikatakan kepada mereka, sesungguhnya jiwa dan harta orang-orang yang mencintai Allah bukanlah milik mereka. Maka serahkanlah akad yang telah disepakati. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta benda mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Akad jual beli menuntut adanya penerimaan dari dua belah pihak, pembeli dan penjual. Ketika para pedagang mengetahui keagungan pembeli dan harga yang tinggi, serta keagungan bagi orang yang melaksanakan akad jual beli, ditambah lagi kitab yang menetapkan akad ini, mereka akan tahu bahwa nilai barang dagangan tersebut tiada banding. Mereka juga melihat bahwa sebuah kerugian yang besar dan kelalaian yang durhaka jika mereka menjual barang dagangan itu, yaitu sorga, dengan harga yang sangat murah. Jika mereka melakukan hal itu, mereka termasuk orang-orang yang bodoh. Lalu mereka pun mengadakan akad dengan pembeli, yaitu Allah, baiat ar-ridho Aridwan dengan penuh keredoan dan kemantapan sambil berkata, demi Allah, kami tidak membatalkan dan kami tidak meminta pembatalan perniagaan dengan. Setelah akad jual beli selesai dan barang dagangan sudah diserahkan kepada pembeli, maka dikatakan kepada mereka, sejak saat ini jiwamu dan hartamu menjadi milik kami, dan kelak kami akan mengembalikannya lagi kepadamu dalam jumlah yang lebih banyak lagi serta kelipatan harta kalian. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Robnya dengan mendapatkan rezeki. Surat Ali Imran 169. Kami tidak mengharap jiwa dan harta benda kalian sebagai laba, akan tetapi semua itu untuk memperlihatkan buah kedermawanan dan kemurahan dalam menerima barang yang cacat dan memberinya harga yang paling mahal. Kemudian kami menghimpun untuk kalian antara harga dan barang dagang. Bila kau orang-orang yang punya cita-cita, maka kau akan didorong cinta yang memecah jarak. Katakanlah kepada orang yang memanggil cinta dan redha mereka, jika ia tidak menyeru, aku penuhi seruan 1000 kali lebih sempurna. Jangan kau lihat kesenangan dari selain mereka. Jika kau lihat kesenangan, maka ia akan menjadi aral. Jangan tunggu penyelidikan karena menemani orang duduk. Tinggalkan dia karena cukuplah cinta yang membawamu. Ia hanya sesaat lalu usai. Bergembiralah orang yang sedih karena balasan yang agung. barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Baik, al-mu'alif katakan sehingga semua manusia
tertinggal kecuali orang-orang yang mengikuti perbuatan, perkataan dan akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya di sini ya setiap orang itu akan ditinggal, ya maknanya adalah dia tidak mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat kecuali orang-orang yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi perbuatannya, perkataannya dan akhlaknya. Lalu mereka dituntut memberikan bukti yang jujur dan kejujuran itu tidak bisa diterima kecuali dengan rekomendasi. Dalam surah Al-Maidah ayat 54 ya, lanjutan yang tadi, kalau tadi kan disebutkan orang-orang yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah, di antara sifatnya adalah mereka yang merendahkan diri kepada orang-orang yang mukmin, bersikap keras kepada orang kafir. Kemudian berikutnya mereka yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Ini sifatnya, ya, sifat berikutnya. Selain dia adalah orang yang lemah lembut kepada mukmin, keras kepada kafirin, sifat orang yang dicintai oleh Allah dan Allah cinta kepada mereka, ya Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah adalah mereka yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Mereka yang tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Sehingga banyak orang yang mengaku cinta akan tertinggal. Ya, dan tampillah orang-orang yang berjihad. Lalu dikatakan kepada mereka, sesungguhnya jiwa dan harta orang-orang yang mencintai Allah bukan milik mereka. Maka serahkanlah akad yang telah disepakati. Sesungguhnya Allah telah membeli sampai 12 tadi. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kalian jika aku tunjukkan pada suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Perniagaan inilah ya Allah membeli jiwa dan harta seorang mukmin dengan surga. Baik, kemudian dikatakan akad jual beli menuntut adanya penerimaan dari dua belah pihak, baik itu pembeli maupun penjual. Pembeli dia menerima ya uang begitu ya, pembeli menerima barang sedangkan penjual menerima uang gitu. Konteksnya jual beli. Nah, kalau konteksnya adalah antara Allah dengan seorang hamba, maka seorang hamba itu akan mendapatkan surga dari Allah. Dan Allah mendapatkan ya amalan jihad yang dilakukan oleh seorang hamba. Beliau katakan, ketika para pedagang mengetahui keagungan pembeli dan harga yang tinggi, serta keagungan bagi orang yang melakukan akad jual beli, ditambah lagi kitab yang menetapkan akad ini, mereka akan tahu bahwa nilai barang dagangan tersebut tiada bandingnya. Ini akan berbeda antara satu transaksi dengan transaksi yang lain. Kalau yang beli barang dagangannya adalah orang yang terhormat, ya, sedangkan di transaksi yang kedua yang membeli barang dagangannya adalah orang yang biasa-biasa saja, maka transaksi yang pertama itu adalah transaksi yang bernilai lebih. Seorang mukmin di sini yang membeli diri dan hartanya, jiwanya, kehidupan di dunia ini adalah Allah Azza wa Jalla, dan ini menunjukkan akan keutamaan dari transaksi tersebut. Mereka juga melihat bahwa sebuah kerugian yang besar dan kelalaian yang durhaka jika mereka menjual barang dagangan itu, yaitu surga, dengan harga yang sangat murah, senilai tidak sebanding. Ya, surga dibeli dengan amalan yang receh. Surga dibeli dengan amalan yang rendah. Tidak senilai. Jika mereka lakukan hal itu, mereka termasuk orang-orang yang bodoh. Yang menjual sesuatu yang mahal, gantinya dengan sesuatu yang murah. Lalu mereka pun mengadakan akad dengan pembeli, yaitu Allah Azza wa Jal. Baiat ar-ridwan, dengan penuh keridhaan dan kemantapan. Sambil berkata, demi Allah kami tidak akan membatalkan
kami tidak akan meminta pembatalan perniagaan denganmu. Jadi ketika orang itu sudah berakad dengan Allah Azza wa Jal dengan transaksi jual beli, di antara contohnya adalah bai'atul ridwan, maka di situ mereka mengatakan kami tidak akan membatalkan akad ini, ya, dan kami tidak akan meminta pembatalan perniagaan dengan Allah Azza wa Jalla. Maka setelah akad jual beli selesai dan barang dagangan sudah diserahkan kepada pembeli, maka dikatakan kepada mereka, sejak saat ini jiwamu dan hartamu menjadi milik kami, dan kelak kami akan mengembalikannya lagi kepadamu dalam jumlah yang lebih banyak lagi serta kelipatan harta kalian. Jadi ya, seseorang itu akan menjual jiwa, raga, nyawanya, ruhnya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan jihad di jalan Allah. Sehingga di dalam surat Ali Imran ayat 169 Allah menegaskan, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hakikatnya hidup di sisi Rabb-nya dengan mendapat rezeki. Ya, mereka hidup di sisi Rabb-nya dengan mendapat rezeki. Beliau katakan, kami tidak mengharap jiwa dan harta benda kalian sebagai laba, akan tetapi semua itu untuk memperlihatkan buah kedermawanan dan kemurahan dalam menerima barang yang cacat dan memberinya harga yang paling mahal. Kemudian kami menghimpun untuk kalian antara harga dan barang dagangan. Jadi apa yang mereka berikan kepada Allah dari harta dan nyawa mereka, Allah kembalikan lagi itu kepada diri mereka di surga, ya. Mereka mendapatkan kenikmatan di surga dan mereka mendapatkan apa yang dahulu mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama sekali amalan seorang itu tidak, ya, bermanfaat bagi Allah Tabaraka wa taala. Amalan seseorang itu hanyalah bermanfaat bagi dirinya. Allah sama sekali tidak mengambil keuntungan dari ibadah seseorang, ya. Ibadah seseorang itu yang merasakan nikmat dan manfaatnya adalah dia sendiri. Kemudian beliau menukilkan beberapa bait syair yang mengatakan, bila kau orang yang punya cita-cita, maka kau akan didorong cinta yang memecah jarak. Katakan pada orang yang memanggil cinta dan ridho mereka, jika ia tidak menyeru, aku penuhi seruanmu 1000 kali lebih sempurna. Jangan kau lihat kesenangan dari selain mereka. Jika kau lihat kesenangan, maka ia akan menjadi menjadi aral. Jangan tunggu penyelidikan karena menemani orang duduk. Tinggalkan dia karena cukuplah cinta yang membawamu. Ia hanya sesaat lalu usai. Bergembiralah orang yang sedih karena balasan yang agung. Nah, kemudian berikutnya, ya, pembahasan tentang fadail al-jihad fi sabilillah, keutamaan jihad di jalan Allah. Kalau sebelumnya kita bahas secara umum, maka di sini akan disebutkan secara rinci dengan dalil-dalilnya. Nah, tafadhali barakallahu fiik. Eh, aku sebentar Ustaz. Nah, Ya, sekarang terdengar Kak Ustaz suaranya. Masuk bisa. sudah Ya, terdengar. baik Ustaz. Keutamaan jihad di jalan Allah. Ayat-ayat tentang keutamaan jihad. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat
baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 216. Allah berfirman, anfiru fi anfiru khifafan wasiqalan wahjahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun berat. Berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Surat At-Taubah ayat 41. Kemudian Allah berfirman, Innallah ashra minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah bu buqatilunu fi sabilillahi fayaqtuluna wa yaqtalun. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah lalu mereka membunuh atau terbunuh. Surat At-Taubah ayat 111. Allah berfirman yang terjemahan maknanya, tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yang tidak ikut berperang, yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka, Allah menjanjikan pahala yang baik, surga. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar, yaitu beberapa derajat daripadanya. Ampunan serta rahmat, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat An-Nisa ayat 95. Hadis-hadis tentang keutamaan jihad, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, tunjukkanlah kepadaku amal perbuatan yang menyamai nilai jihad. Beliau menjawab, aku tidak menemukannya. Setelah beberapa saat beliau kembali bersabda, mampukah kamu ketika seorang mujahid keluar untuk berjihad, kamu masuk ke dalam masjidmu, lalu sholat tidak berhenti dan berpuasa tanpa berbuka? Orang tadi menjawab, siapa yang mampu melakukannya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya pada langkah kuda seorang mujahid akan dituliskan baginya kebaikan-kebaikan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, siapakah yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Para sahabat bertanya kemudian siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, seorang mukmin yang berada di tengah masyarakat, ia bertakwa kepada Allah dan tidak pernah menyakitin orang lain. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, berangkat pada pagi atau sore hari untuk berjihad di jalan Allah sungguh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Salman radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda yang artinya, ribat, itu artinya berjaga-jaga di perbatasan di jalan Allah sehari semalam nilainya lebih baik daripada puasa dan qiyamul lail selama sebulan. Jika seseorang gugur ketika ribat, maka pahala amal soleh yang dikerjakannya akan mengalir terus. Rezekinya juga akan terus mengalir dan dia aman dari malaikat munkar dan nakir. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang tidak pernah berperang di jalan Allah serta tidak mempunyai niat untuk ikut berperang, maka dia mati dalam salah satu sifat munafik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya, perumpamaan orang yang berjuang di jalan Allah ialah seperti orang yang berpuasa pada siang hari dan mengerjakan qiyamul lail.
Allah menjamin orang yang berjuang di jalannya dengan memasukkannya ke surga. Jika ia mati atau memulangkannya ke rumahnya dengan selamat dengan memperoleh pahala atau gonimah harta rampasan perang. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian berjual beli dengan cara ina, selalu membuntutin ekor-ekor sapi, mengikutin kaum lain, puas dengan pertanian dan meninggalkan jihad, maka Allah akan menguasakan kehinaan atau kalian tidak akan dicabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Albani menjelaskan dalam hadis ini disebutkan bahwa dikuasakannya kehinaan bukan hanya karena tanaman dan pertanian, tetapi karena hal itu disertai dengan totalitas dan terlalu sibuk dengannya hingga melalaikan jihad di jalan Allah. Inilah maksud dari hadis di atas. Adapun tanaman yang tidak melalaikan jihad, maka itulah maksud dari hadis-hadis yang menganjurkan agar mengolah tanah. Jadi tidaklah ada kontradiksi antara kedua hadis tersebut. Nah, barakallahu fiki wa jazakillahu khairan. Bab keutamaan jihad di jalan Allah dimulai dari ayat Al-Quran. Baru kemudian nanti hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Urutannya seperti itu. Biasanya para ahli ilm dalam mengarang kitab, dalam landasan dalil, maka didahului ayat-ayat Al-Quran, baru kemudian hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berikutnya adalah athar dari para sahabat ataupun tabi'in. Ayat-ayat tentang keutamaan jihad yang pertama adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Ayat Al-Quran yang wajib untuk diimani. Allah berfirman, kutiba alaikumul qital. Diwajibkan atas kalian berperang. Wahuwa kurhul lakum. Padahal peperangan itu adalah sesuatu yang kalian benci. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi pula kalian menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedang kalian tidak mengetahui. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kewajiban untuk berjihad. Dan jihad di sini maknanya dalam jihad qital, ya. Jihad berperang. Dan Allah menekankan dalam makna ini, dalam makna ayat ini bahwasanya bisa jadi kita benci sesuatu dan Allah jadikan di situ kebaikan yang besar. Bisa jadi kita mencintai sesuatu padahal di situ terdapat keburukan yang besar bagi kita. Yang tahu itu adalah Allah, sedangkan kita tidak tahu. Jadi ini adalah hikmah kenapa Allah mewajibkan dan Allah mensyariatkan. Tidak mengikuti perasaan kita. Enak tidak enaknya, suka tidak sukanya, tetapi dilihat apakah itu perintah Allah. Maka kalau itu perintah Allah, Allah yang lebih tahu maslahat untuk kita. Allah lebih tahu untuk apa, ya, dan seperti apa yang kita butuhkan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu sedangkan kalian tidak mengetahui. Di ayat yang lain surat At-Taubah ayat 41 Allah berfirman, infiru khifafan wa thiqala. Berangkatlah kalian dalam keadaan ringan maupun berat. Ini ketika jihad atau qital itu menjadi fardu ain. Contohnya kemarin sudah kita jelaskan ketika musuh masuk ke dalam wilayah kaum muslimin, maka di sini hukum jihad menjadi fardu ain. Allah katakan khifafan wa thiqala, baik dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Itu wajib untuk berangkat. Dengan apa? Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjihadlah kalian dengan harta dan diri kalian di jalan Allah. Di dalam At-Taubah ayat 111 Allah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Ini yang kita bahas tadi ya, perniagaan. Transaksi jual beli antara Allah dengan hambanya. Hambanya beramal dengan amalan jihad, mengorbankan jiwa dan hartanya di jalan Allah, maka Allah membeli itu semua dengan surga.
yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berperang di jalan Allah lalu mereka membunuh dan terbunuh. Nah, ini juga yang menguatkan bahwasanya mayoritas ayat-ayat tentang jihad di dalam Al-Qur'an maknanya adalah qital, peperangan. Allah berfirman, tidaklah sama antara mukmin yang duduk. Yang duduk ini adalah istilah yang Allah istilahkan bagi mereka yang tidak ikut berperang, tidak ikut berjihad. Kita ulangi, tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yang tidak mempunyai uzur untuk tidak berperang. Tidak sama mereka dengan siapa? Dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, menggunakan harta mereka dan jiwa mereka. Tidak sama. Antara yang berjihad dengan berjihad tidak sama. Ya, antara orang yang berjihad dengan yang tidak berjihad tidak sama. Antara orang yang berperang dengan berperang tidak sama. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang yang duduk satu derajat. Ya, jadi derajatnya itu lebih tinggi orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, ya, baik yang tidak berjihad maupun yang tidak berjihad, tetap Allah janjikan pahala yang baik. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar, ya. Memang yang tidak berjihad, ya. Tentu jihad di sini ketika jihad itu menjadi fardu kifayah bukan fardu ain, ya. Fardu kifayah, orang yang berjihad dengan jihad fardu kifayah, dia ditunjuk oleh amir, oleh khalifah, ya, maka di sini menjadi wajib. Asalnya tadi fardu kifayah menjadi fardu ain. Baik, Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Jadi ketika orang itu berjihad, pahalanya lebih besar dibanding orang yang tidak berjihad. Apa saja kedudukannya? Allah naikkan beberapa derajat kedudukan orang tersebut yang berjihad atas orang yang tidak berjihad. Allah berikan ampunan serta rahmat. Ya, diampuni dosa-dosanya, disayang, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan adalah Allah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat An-Nisa ayat 95. Itu berkaitan dengan ayat. Kemudian yang berkaitan dengan hadis-hadis tentang keutamaan jihad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amal perbuatan yang menyamai pahala jihad atau menyamai amalan jihad. Ada amalan dalam Islam yang dapat aku kerjakan yang amalan itu sama beratnya dengan amalan jihad?" Nabi SAW menjawab, aku tidak menemukannya. Tidak ada, kata Nabi, amalan yang menyamai besaran amalan jihad. Setelah beberapa saat beliau kembali bersabda. Nabi tanya orang yang tadi, ya, si penanya tadi. Kata Nabi, mampukah engkau ketika seorang mujahid keluar untuk berjihad, engkau masuk ke dalam masjidmu lalu sholat tidak berhenti dan berpuasa tanpa berbuka? Maknanya apa? Sholat terus, begitu ya. Puasa terus. Semenjak apa? Semenjak orang yang berjihad itu keluar dari rumahnya sampai dia kembali lagi masuk ke dalam rumahnya. Pulang dari peperangan. Apakah kamu mampu untuk melakukan itu? Orang tadi menjawab, siapa yang mampu melakukannya, wahai Rasulullah? Maknanya apa? Ini penafian. Tidak ada yang bisa melakukannya. Maka disitulah ya Nabi SAW menjelaskan bahwa tidak ada amalan yang semisal dengan amalan jihad dari keutamaan-keutamaan yang mulia. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, sesungguhnya pada langkah kuda seorang mujahid akan dituliskan baginya kebaikan-kebaikan. Tiap langkah kudanya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling utama, yang paling mulia siapa? Rasulullah menjawab, orang mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Para sahabat bertanya, kemudian siapa wahai Rasulullah yang paling mulia setelah orang yang berjihad?
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin yang berada di tengah masyarakat, ia bertakwa kepada Allah dan tidak pernah menyakiti orang lain. Ini derajat kesekian. Tapi yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ghadwatun fi sabilillahi aw rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha." Berangkatnya seseorang untuk berjihad di waktu pagi dan di waktu sore, ya, berjihad di jalan Allah, maka itu sungguh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tidak ada yang lebih baik dunia ini dibandingkan orang yang berjihad. Salman radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujriya alaihi rizquhu wa amina al-fattan." Ribat atau berjaga-jaga di perbatasan di jalan Allah sehari semalam nilainya lebih baik daripada puasa dan qiyamul lail selama sebulan. Ribat ini adalah amalan yang dilakukan oleh seorang mujahid untuk berjaga-jaga di perbatasan kaum muslimin, wilayah kaum muslimin, ya. Yang di situ tempat yang sangat rawan sekali untuk kedatangan musuh. Ya, musuh pertama kali menyerang itu dari perbatasan. Maka orang-orang yang berjaga-jaga di perbatasan, misalkan ya ribatnya itu fisabilillah, ya, di jalan Allah, maka apa yang dia lakukan dari hal itu sehari semalam nilainya lebih baik daripada puasa dan qiyamul lail selama 1 bulan. Jika seseorang itu gugur ketika ribat, dia meninggal dunia, maka pahala amal soleh yang dikerjakannya akan terus mengalir. Ya, apa yang dikerjakan dari amal soleh itu terus mengalir. Rezekinya juga akan terus mengalir dan dia aman dari malaikat mungkar dan nakir. Ya, mungkar nakir. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhdits bihi nafsahu, ya, mata ala syu'batin minan nifaq." Barang siapa yang tidak pernah berperang di jalan Allah. Laki-laki. Kita sudah bahas di pertemuan yang lalu, mana hadis ini adalah laki-laki, ya. Barang siapa yang tidak pernah berperang di jalan Allah serta tidak mempunyai niat untuk ikut berperang, sedikit pun dalam hatinya tidak pernah ada niat untuk berperang di jalan Allah, maka dia akan mati dalam salah satu sifat munafik. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mujahidi fi sabilillahi kamathalis shaimil qa'im. وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة." Perumpamaan orang yang berjuang di jalan Allah adalah seperti orang yang berpuasa pada siang hari dan mengerjakan qiyamul lail. Allah menjamin orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ya, dengan memasukkannya ke surga jika ia mati, ya, atau memulangkannya ke rumahnya dengan selamat dengan memperoleh pahala ataupun ghanimah. Ghanimah ini maknanya adalah harta rampasan perang. Apa maknanya? Maknanya adalah seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala yang dia berjuang berperang di jalan Allah itu bagaikan orang yang selalu berpuasa di siang hari dan dia selalu mengerjakan qiyamul lail. Maka Nabi menjelaskan berikutnya, barang siapa yang mengerjakan amalan jihad fisabilillah, Allah jamin Allah akan masukkan dia ke dalam surga jika dia gugur dalam medan peperangan. Jadi seorang mujahid itu berangkatnya ke medan perang, selama dia pergi, ya, semenjak dia, ya, keluar dari rumahnya, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang selalu sholat dan selalu puasa. Baik. Setelah sampai di medan peperangan, dia melakukan peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tetap dihitung waktu-waktunya bagaikan orang yang selalu puasa dan selalu sholat. Kalau seandainya dia meninggal dunia dalam peperangan tersebut, Allah Azza wa Jalla akan memasukkan dia ke dalam surga. Ini jaminan pasti.
Lalu kemudian, kalau seandainya dia tetap hidup dan dia memperoleh kemenangan atas peperangan itu, maka dia akan pulang memperoleh pahala dan ghanimah. Ya, dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah dan dia akan ya mendapatkan ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah," jika kalian berjual beli dengan cara 'inah, wa akhadtum adnabal baqar, dan selalu membututi ekor-ekor sapi, ya disibukkan dengan peternakan, wa raditum bizar'i, dan kalian sudah ridho dengan pertanian, wa taraktumul jihad, dan meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, maka Allah akan menguasakan kehinaan atas kalian yang tidak akan dicabut sampai kalian kembali pada agama kalian. Ya, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menyatakan bahwasanya seorang hamba itu tidak boleh untuk disibukkan dengan urusan-urusan duniawi secara totalitas. Ya, dia tetap harus ya, memiliki niat untuk ghazwah, untuk berperang, untuk berjihad di jalan Allah. Kalau seandainya dia tidak berjihad, dia tidak ada niat untuk ya berperang sedikit pun, ya, maka ancaman akhiratnya dia mati dalam keadaan ya salah satu cabang kemunafikan, dan ancaman duniawinya adalah Allah hinakan ya dirinya, ya. Allah kuasakan kehinaan atas dirinya. Sampai kalian kembali pada agama kalian, maknanya sampai kalian berjihad. Asy-Syaikh Al-Albani menjelaskan dalam hadis ini disebutkan bahwa dikuasakannya kehinaan bukan hanya karena tanaman dan pertanian, ya. Seseorang itu hina bukan karena ya bukan hanya karena dia bertani dan beternak, ya, bukan karena dia berdagang. Itu bukan ciri-ciri kehinaan, ya. Tetapi karena hal itu disertai dengan totalitas. Mananya apa? Sibuk sekali dengan pertaniannya, sibuk sekali dengan peternakannya, sibuk sekali dengan perdagangannya, perniagaannya. Totalitas sekali. Terlalu sibuk dengannya hingga melalaikan jihad di jalan Allah. Inilah maksud dari hadis di atas. Adapun tanaman yang tidak melalaikan jihad, ini beda ya. Ya, duniawi yang tidak melalaikan jihad, ya, apa namanya perniagaan yang tidak melalaikan seseorang dari berjihad, ya, maka tidak bertentangan dengan hadis ini. Hadis ini hanya membahas orang yang disibukkan dengan pertanian, peternakan, ya, perniagaan, dan dia lalai dari jihad. Baik. Adapun tanaman yang tidak melalaikan jihad, maka itulah maksud dari hadis-hadis yang menganjurkan agar mengolah tanah. Jadi tidak ada kontradiksi antara kedua hadis tersebut. Nah, silakan dilanjutkan berikutnya beberapa athar tentang keutamaan jihad. Barakallahu. Beberapa asar tentang keutamaan jihad. Az-Zahabi menceritakan bahwa Ibnu Al-Mubarak ketika melakukan ribat di Tartus pada tahun 177 Hijriah, ia mengirimkan sepucuk surat kepada Fudail bin Iyad yang berisikan bait-bait puisi berikut ini. Wahai orang yang beribadah di tanah Al-Harmain, andaikan kau melihat kami, niscaya engkau tahu bahwa dalam ibadahmu engkau bermain-main. Barang siapa pipinya basah dengan air mata, maka leher-leher kami berlumuran darah. Atau barang siapa kudanya letih dalam hal kebatilan, maka kuda-kuda kami di pagi hari juga merasa letih. Aroma kalian wangi dan aroma wangi kami ialah sinar ujung kuku-kuku debu yang semerbak. Telah datang sabda Nabi kami, sabda yang benar, jujur, dan tidak dusta. Tidaklah sama debu kuda Allah yang menempel di hidung seseorang dan debu neraka yang menyala-nyala. Inilah kitabullah yang berucap di hadapan kami bahwa orang mati syahid itu sebenarnya tidaklah mati. Setelah membaca surat itu, mata Fudail pun meneteskan air mata. Lalu ia berkata,
benar apa yang dinasihatkan Abu Abdurrahman. Lalu ia berkata kepada seorang utusan, maukah engkau menulis sebuah hadis? Utusan itu menjawab, ya aku mau. Faduil kembali berkata, tulislah hadis itu. Udail kemudian mendikte sebuah hadis dengan sanadnya sendiri, yaitu sebuah riwayat tentang hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang tersebut di atas dalam bab keutamaan jihad. Nah, barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Al-Imam Az-Zahabi menceritakan bahwa Ibnu Al-Mubarak, Abdullah, Abdullah Ibnu Mubarak, ketika melakukan ribat di Tartus pada tahun 177 Hijriah, ia mengirimkan sepucuk surat kepada Fudail bin Iyad. Satu zaman, ya, Abdullah bin Mubarak dengan Fudail bin Iyad. Abdullah bin Mubarak sedang melakukan ribat, sedang melakukan jihad. Sedangkan Fudail bin Iyad zahirnya sedang tidak melakukan jihad. Maka surat itu berisi bait-bait puisi berikut ini. Wahai orang-orang wahai orang yang beribadah di tanah Al-Haramain, andai kau melihat kami. Kami ini maksudnya orang-orang yang sedang berjihad. Orang-orang yang beribadah di tanah Al-Haramain ini adalah mereka yang disibukkan dengan ibadah, sholat, begitu ya. Kemudian ibadah puasa dan yang lainnya. Dia beribadah tidak di sembarang tempat, tapi di Al-Haramain, di Masjidil Al-Haram, ya, dan Masjid Nabawi. Andai kalian melihat kami, niscaya kau tahu bahwa dalam ibadahmu kau bermain-main. Ya, hanya apa yang dilakukan dari ibadah oleh orang-orang yang ada di Al-Haramain itu sangat berbeda dan sangat jauh sekali dengan apa yang dilakukan dari ibadah oleh orang-orang yang sedang berjihad. Ya. Ibadah orang yang berjihad dengan tidak berjihad itu sangat berbeda. Bahkan saking berbedanya sampai-sampai Abdullah bin Mubarak mengatakan kepada Fudail bin Iyad, kalau seandainya kamu tahu apa yang sedang kami lakukan dari ibadah jihad ini, maka kamu akan menilai dan mengklaim bahwa ibadahmu itu hanyalah bermain-main. Kata Abdullah bin Mubarak, barang siapa yang pipinya basah dengan air mata, ya, orang-orang yang beribadah di tanah haram, yang dimana pipinya basah dengan air mata, maka kata Abdullah bin Mubarak, leher-leher kami berlumuran darah. Orang-orang yang berjihad jalan Allah. Atau barang siapa yang kudanya letih dalam hal kebatilan, maka kuda-kuda kami di pagi hari juga merasa letih. Aroma kalian wangi dan aroma wangi kami ialah sinar ujung kuku dan debu-debu yang semerbak. Telah datang sabda Nabi kami, sabda yang benar, jujur dan tidak dusta. Tidaklah sama debu kuda Allah yang menempel di hidung seseorang dan debu neraka yang menyala-nyala. Inilah kitabullah yang berucap di hadapan kami bahwa orang mati syahid itu sebenarnya tidaklah mati. Setelah membaca surat tersebut, mata Fudail ibn Iyad pun meneteskan air mata. Lalu ia berkata, benar apa yang dinasihatkan oleh Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman ini adalah kunyah dari Abdullah bin Mubarak. Benar apa yang dinasihati oleh Abdullah bin Mubarak. Lalu ia berkata kepada seorang utusan, maukah engkau menulis sebuah hadis? Utusan itu menjawab, ya aku mau. Fudail berkata kepadanya, tulislah hadis ini. Kemudian Fudail mendiktekan sebuah hadis dengan sanadnya sendiri, yaitu sebuah riwayat tentang hadis Abu Hurairah yang tersebut di atas dalam bab keutamaan jihad. Abu Hurairah ini ya, matalul mujahidi fi sabilillah kamathalis shaimil qaimi, ya, perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah itu bagaikan orang yang dia selalu berpuasa, selalu sholat.
Dan Allah jamin barang siapa yang mati dalam keadaan berjihad di jalan Allah, Allah masukkan ke dalam surga. Atau kalau seandainya dia tidak mati dalam keadaan berjihad, ya, sepulang dia berjihad dia akan pulang membawa pahala dan harta ghanimah. Nah, berikutnya keutamaan dari mati syahid. Baik, silakan dilanjut Ibu. Keutamaan mati syahid. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidak ada seorang pun yang telah masuk surga yang ingin kembali ke dunia kecuali orang-orang yang mati syahid. Padahal ia tidak memiliki sesuatu pun di atas bumi. Sungguh dia ingin kembali lagi ke bumi lalu mati syahid lagi sampai 10 kali. Karena ia tahu kemuliaan orang yang mati syahid. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, demi Allah yang jiwaku di tangannya, sungguh aku senang jika aku bertempur di jalan Allah lalu aku terbunuh. Kemudian aku bertempur jalan Allah lalu aku terbunuh. Kemudian aku bertempur jalan Allah lalu terbunuh. Abdullah bin Umar bin Al-Asya meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya semua dosa orang yang mati syahid diampunin kecuali hutang. Niqdam bin Ma'di Kariba radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya orang mati syahid mempunyai 6 keistimewaan, diampuni dosa-dosanya sejak pertama kali darahnya tertumpah, melihat tempat duduknya di surga, diselamatkan dari siksa neraka, aman dari ketakutan terbesar di hari kiamat, dihiasi dengan hiasan iman, dinikahkan dengan bidadari, dan bisa memberi syafaat kepada 70 orang kerabatnya. Salah satu seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan bahwa ada seseorang yang bertanya, wahai Rasulullah, mengapa orang-orang mukmin mengalami fitnah di dalam kubur kecuali orang yang mati syahid? Beliau menjawab, cukuplah kilatan pedang di atas kepalanya sebagai fitnah. Nah, barakallahu fiik wa sallallahu ilaik. Keutamaan mati syahid. Kalau tadi keutamaan tentang amalan jihad, nah sekarang dibedakan dengan keutamaan mati syahid. Karena tidak setiap orang yang berjihad itu mendapatkan kemuliaan ini, yaitu mati di jalan Allah atau sebut dengan mati syahid. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini juga menegaskan bahwasanya memang jihad itu bermakna banyak ya. Ada maknanya dia adalah bersungguh-sungguh dan dia maknanya adalah berperang. Tapi mayoritas yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maknanya adalah berperang. Sehingga memang ada dalil-dalil tentang keutamaan mati syahid, gitu ya. Kalau diartikan hanya dengan bersungguh-sungguh saja, ya jihad itu adalah amalan dengan kesungguh-sungguhan, maka tidak ada pembahasan tentang mati syahid. Mati syahid ini adalah orang yang mati dan gugur di medan peperangan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahadun yadkhulul jannata yuhibbu an yarji'a ila dunya wa anna lahu ma 'alal ardi min syai'in illa syahid." Tidak ada seorang pun yang telah masuk ke dalam surga yang ingin kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid. Ya, padahal ia tidak memiliki sesuatu apapun di atas bumi. Fa innahu yatamanna an yarji'a ila dunya fayuqtala 'ashara marratin lima yara minal karamah. Sungguh seseorang yang mati syahid itu yang sudah masuk ke dalam surga, dia ingin kembali lagi ke dunia, lalu mati syahid lagi sampai 10 kali. Karena ia tahu kemuliaan orang yang mati syahid. Ya, saking mulianya mati syahid itu, sampai-sampai seseorang yang sudah masuk ke dalam surga, dia ingin untuk kembali ke dunia, dibunuh dalam peperangan. Sampai 10 kali. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Lawadittu an aghzuwa fi sabilillahi fa uqtal, thumma aghzu fa uqtal, thumma aghzu fa uqtal.
Sungguh aku senang jika aku bertempur di jalan Allah lalu aku terbunuh. Ini Nabi yang mengucapkan. Kata Nabi, aku akan senang ketika aku berperang, aku terbunuh. Kemudian aku ya dibangkitkan lagi, bertempur lagi di jalan Allah lalu aku terbunuh lagi. Dibangkitkan lagi, bertempur lagi di jalan Allah lalu terbunuh. Ini sama seperti yang ya disifati oleh Nabi dari orang-orang yang masuk ke dalam surga dari para mujahidin. Mereka mati syahid, mereka ingin kembali ke dunia untuk berperang di jalan Allah. Abdullah bin Umar bin Al-Asya ya meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yughfaru lisyahidi kullu syai'in illa dain." Semua dosa orang yang mati syahid diampuni kecuali hutang. Ya. Kecuali hutang. Jadi apapun yang dia lakukan, maka dia mendapatkan ampunan dari dosa-dosa tersebut. Tapi tentu di sini dosa syirik ya, dosa syirik juga dia ya tidak akan diampuni kalau dia mati dalam keadaan membawa dosa syirik. Syirik, kekufuran, ya, dan selainnya adalah hutang. Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lisyahidi 'indallahi sittu khisal." Orang yang mati syahid itu mempunyai 6 keistimewaan. Pertama, yughfar lahu fi awwali daf'atin min damihi. Dia akan diampuni dosa-dosanya sejak pertama kali darahnya tertumpah. Wa yara maq'adahu minal jannah. Dia akan melihat tempat duduknya di surga. Wa yujaru min adzabin nar, diselamatkan dari siksa neraka. Wa ya'manul faza'al akbar, dia aman dari ketakutan terbesar hari kiamat. Ya, tidak akan merasa takut. Wa yuhalla hilyatal iman, dia dihiasi dengan hiasan iman. Wa yuzawwaju minal huril 'ain, dinikahkan dengan bidadari. Wa yashfa'u fi sab'ina insana min aqaribihi, dan bisa memberi syafaat kepada 70 orang kerabatnya. Ini keutamaan dari orang yang mati syahid. Salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan bahwa ada seseorang yang bertanya, wahai Rasulullah, mengapa orang-orang mukmin mengalami fitnah di dalam kubur, kecuali orang-orang yang mati syahid? Jadi orang yang mati syahid itu tidak mengalami fitnah kubur, ya, tidak mengalami ya, siksaan kubur, tidak ada siksaan kubur bagi orang yang mati syahid. Begitu juga ya, ini maknanya dari al-faza'al akbar. Jadi apapun yang menakutkan, mengerikan bagi orang yang sudah mati, dari azab kubur, ya, kemudian hari kiamat, begitu juga dengan padang mahsyar, ya, maka seseorang yang mati syahid itu akan aman dari rasa takut tersebut. Maka para sahabat bertanya, mengapa orang-orang mukmin mengalami fitnah di dalam kubur, kecuali orang yang mati syahid? Kenapa orang mati syahid juga tidak mendapatkan fitnah kubur? Kata Nabi, cukuplah kilatan pedang di atas kepalanya sebagai fitnah. Ya, dia sudah merasakan ketidakenakan itu. Ya, ketidakenakannya sudah di jamak takdim. Apa itu? Dia dibunuh, dia mati, dia ditusuk dengan pedang. Dia ya mati dalam keadaan berperang di jalan Allah. Itu sudah cukup bagi dia sehingga dia dilepaskan dari adab kubur. Nah, terakhir pembahasan dalam bab ini adalah potret jihad dari para sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu taala anhum. Tafadhali barakallahu fiik. Silakan dibaca Ibu. Ustaz. Potret jihad para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas radhiyallahu anhu menuturkan, pamanku Anas bin Nadir radhiyallahu anhu tidak turut dalam perang Badar karena uzur. Lalu ia berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, aku memang tidak mengikuti peperangan pertama saat engkau memerangi kaum musyrik. Akan tetapi sungguh jika Allah memberikan kesempatan kepadaku untuk turut memerangi pasukan musyrik di lain waktu, Allah tentu akan melihat apa yang akan kuperbuat di medan perang nanti. Ketika pasukan muslim terpukul mundur oleh pasukan musyrik dalam perang Uhud, Anas bin Nadir berkata, ya Allah, sesungguhnya aku mohon uzur kepadamu untuk tidak melakukan tindakan yang dilakukan pasukan muslim di medan perang. Dan aku berlepas diri dari tindakan yang dilakukan pasukan musyrikin. Selanjutnya dia bertekad untuk meraksak maju untuk menyerang pasukan musyrikin.
Tak lama kemudian dia bertemu Sa'ad bin Mu'az dan berkata, wahai Sa'ad, demi Rob Nadir, sungguh aku telah mencium aroma wanginya surga dari balik bukit Uhud ini. Seusai peperangan Sa'ad berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tak sanggup melakukan hebatnya sepak terjang sebagaimana yang diperbuat Anas bin Nadir. Pada tubuh Anas bin Nadir ada 80 lebih luka akibat sabetan perang. Tusukan tombak atau tusukan panah, dan kami mendapatinya telah gugur sebagai syahid. Orang-orang musyrik telah mencincang tubuh Anas bin Nadir. Karenanya tak seorang pun yang bisa mengenali jasadnya kecuali saudara perempuannya, Rubai bin Nadir, melalui jemarinya. Anas bin Malik berkata lagi, kami berpendapat atau mengira bahwa ayat ini turun berkaitan dengan tindakan yang dilakukan Anas bin Nadir dan yang semisal dengan di antara orang-orang mukmin itu ada orang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka tidak merubah janjinya. Surat Al-Ahzab ayat 23. Abu Hurairah radhiyallahu menceritakan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya berangkat hingga sampai terlebih dahulu di lembah Badar daripada orang-orang musyrik. Tak lama kemudian datanglah pasukan orang-orang musyrik lalu Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Umar bin Himan, Umar bin Himam Al-Ansari berkata, ya Rasulullah, surga luasnya seluas langit dan bumi. Beliau menjawab, betul. Umair berkata, wah, wah. Rasulullah bertanya, apa yang membuatmu berkata, wah, wah? Umair menjawab, demi Allah, tiada lain adalah karena aku sangat berharap untuk menjadi salah satu penghuninya. Beliau berkata, sungguh engkau termasuk salah seorang penghuninya. Umair lalu mengeluarkan kurma dari wadahnya, lalu ia makan. Namun dia berkata, sekiranya aku diberi umur hingga selesai makan kurma ini. Sungguh rasanya aku hidup terlalu lama di dunia ini. Umair pun lalu membuang sisa kurma yang ada padanya, lalu bangkit memerangi pasukan kaum musyrikin hingga akhirnya gugur sebagai syahid. Ibnu Umar mengisahkan, ketika kami berada di kota Romawi, tiba-tiba ada sebuah pasukan besar dari Romawi mendatangi kami. Lalu kaum muslimin dengan jumlah yang sama atau lebih besar lagi menyambut kedatangan mereka. Pasukan Mesir dipimpin oleh Uqaba bin Amir. Sementara pasukan kaum muslimin dikomandani oleh Faddalah bin Ubaid. Tiba-tiba salah seorang dari pasukan kaum muslimin merangsek maju, menembus barisan pasukan Rum sehingga ia berada di tengah-tengah mereka. Orang-orang kemudian berteriak, Subhanallah, yang menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan. Melihat kejadian itu, Abu Ayyub berdiri lalu berkata, wahai kalian manusia, kalian menakwilkan ayat ini dengan penakwilan seperti itu. Padahal ayat ini turun kepada kami golongan kaum Ansor. Yaitu ketika Allah telah menguatkan Islam dan Islam mempunyai banyak pengikut. Maka salah seorang dari kami berkata kepada sebagian yang lainnya tanpa sepengetahuan Rasulullah SAW, sesungguhnya harta-harta kami telah hilang. Allah telah menguatkan Islam dan Islam mempunyai banyak pengikut. Maka bagaimana jika kami mengurusi harta-harta kami dan mencari ganti apa yang telah hilang dari kami? Lalu Allah menurunkan ayat berikut ini kepada nabinya untuk menjawab perkataan kami tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala talqu bi aydiyakum ilan nahalak inna luhkah. Dan janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Surat Al-Baqarah 195. Yang dimaksud dengan al-tahluka di sini adalah mengurusin harta benda, memperbaikinya, dan kami meninggalkan perang.
Abu Ayyub masih berjuang di jalan Allah sehingga gugur dan dimakamkan di Romawi. Nah, barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Potret jihad para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada beberapa kisah yang dibawakan oleh al-muallif tentang ya para sahabat di dalam berjihad, berperang di jalan Allah. Yang pertama adalah kisah yang dibawakan oleh Anas bin Malik. Dia katakan pamanku yang bernama Anas bin Nadir. Anas bin Malik punya paman namanya Anas bin Nadir. Tidak ikut dalam peperangan Badar karena udzur. Lalu setelah peperangan Badar selesai, dia datang kepada Nabi mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku memang tidak mengikuti peperangan pertama saat engkau memerangi kaum musyrikin. Makanya perang Badar ini, aku memang tidak ikut. Akan tetapi sungguh, jika Allah memberikan kesempatan padaku untuk turut memerangi pasukan musyrikin di lain waktu, Allah akan melihat apa yang akan kuperbuat di medan peperangan nanti." Ini janjinya, janji Anas bin Nadir kepada Rasulullah SAW. Bahwasanya memang untuk perang Badar ini saya tidak ikut karena uzur. Tapi nanti kalau ada kesempatan untuk berperang, maka aku akan memaksimalkan ibadah perangku ini, wahai Rasulullah. Maka kata Anas bin Malik, ketika pasukan muslimin terpukul mundur oleh pasukan musyrikin dalam perang Uhud, Anas bin Nadir berkata, "Ya Allah, sungguh aku memohon uzur kepadamu untuk tidak melakukan tindakan yang dilakukan ya pasukan muslimin di medan perang. Dan aku berlepas diri dari tindakan yang dilakukan oleh pasukan musyrikin. Sesungguhnya ya selanjutnya setelah itu dia bertekad untuk merangsak ya maju guna menyerang pasukan musyrikin. Jadi maju terus diterobos sama dia ya. Diterobos oleh Anas bin Nadir setelah mengucapkan perkataannya itu. Maka seusai peperangan Sa'ad berkata, tak lama kemudian tak lama kemudian ia bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz ketika ya dia merangsek maju menyerang pasukan kaum musyrikin, dia bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz. Lalu dia berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz, "Wahai Sa'ad, demi Rabbnya Nadir, sungguh aku telah mencium aroma wanginya surga dari balik bukit Uhud ini." Maka seusai peperangan Sa'ad berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku tak sanggup melakukan hebatnya sepak terjang sebagaimana dilakukan atau diperbuat oleh Anas bin Nadir." Jadi Sa'ad bin Mu'adz ini melihat bagaimana ya peperangan yang sangat hebat yang dilakukan oleh Anas bin Nadir dalam peperangan Uhud. Sampai dia katakan, "Aku tidak mampu melakukan apa yang dilakukan oleh Anas bin Nadir." Pada tubuh Anas bin Nadir ada 80 lebih luka. Baik itu akibat sabetan pedang, tusukan tombak, atau tusukan panah. 80 luka. Dan kami mendapatinya telah gugur sebagai syahid. Orang-orang musyrikin telah mencincang tubuh Anas bin Nadir. Karenanya tak ada seorang pun yang bisa mengenali jasadnya kecuali saudara perempuannya bernama Rubayya bintu Nadir melalui jemarinya Anas. Ya, jadi tubuhnya sudah tidak bisa lagi diidentifikasi, tidak bisa dikenali lagi siapa ini. Ya, kecuali oleh satu orang. Siapa itu? Saudara perempuannya Anas yang bernama Rubayya. Yang kemudian dia pun mengenali jasad itu adalah saudaranya yaitu Anas bukan melalui wajahnya, bukan melalui pakaiannya, ya bukan melalui anggota tubuhnya yang lain, tetapi hanya melalui jemarinya saja. Jemarinya bisa dikenali oleh jemarinya dan itu hanya diketahui oleh Rubaiyah. Jadi anggota tubuh yang lain hancur. Hancur ya. Satu tubuh bayangkan 80 lebih luka. Baik itu karena sabetan pedang, tusukan tombak, atau tusukan panah. Anas bin Malik kemudian berkata, kami berpendapat atau kami mengira bahwa ayat ini, yaitu ayat Al-Ahzab ayat 23 yang akan dibacakan, itu berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh Anas bin Nadir dan yang semisal dengannya. Jadi karena Anas bin Nadir lah ayat ini turun. Ya, Allah berfirman, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah. Lihat ya, tadi apa yang dikatakan oleh Anas bin Nadir kepada Rasulullah. Ini kan janji dia pada Rasulullah, janji dia kepada Allah. Wahai Rasulullah, kalau seandainya Allah masih memberikan kesempatan bagiku untuk ikut turut berperang bersamamu di peperangan berikutnya, maka tentu Allah akan melihat apa yang akan kuperbuat di medan peperangan nanti. Nah, di sini Allah sindir. Di antara orang yang beriman, ada yang menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah.
ya. Maka di antara mereka ada yang gugur. Siapa contohnya? Anas bin Nadir. Dia janji dan dia gugur di medan peperangan. Dan di antara mereka pula orang yang berjanji tadi kepada Allah, ada yang menunggu-nunggu dan mereka tidak merubah janjinya. Menunggu, menunggu momen untuk berjihad, menunggu momen untuk berperang di jalan Allah. Dan mereka tidak merubah janji. Kalau kesempatan itu datang, maka mereka akan maju menerobos pasukan musuh. Ya, mereka sudah berjanji, ya. Ada yang diberikan kesempatan oleh Allah dan ada yang belum diberikan kesempatan. Yang sudah diberikan kesempatan oleh Allah, mereka memenuhi janjinya dan mereka gugur sebagai seorang syahid. Nah, itu ya dalam surah Al-Ahzab ayat 23. Baik, ini kisah yang lain yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya berangkat hingga sampai terlebih dahulu di lembah Badar daripada orang-orang musyrikin. Kalau tadi peperangan Uhud, sekarang perang Badar. Tak lama kemudian datanglah pasukan orang-orang musyrikin. Lalu Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nabi memotivasi kaum mukminin untuk berjihad dengan mengatakan, ayo bangkit kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Umair bin Himam al-Ansari berkata, ya Rasulullah, surga luasnya seluas langit dan bumi? Beliau menjawab, betul. Umair berkata, wah, wah. Rasulullah bertanya, apa yang membuatmu berkata wah dan wah? Umair menjawab, demi Allah, tiada lain adalah karena aku sangat berharap untuk menjadi salah satu penghuninya. Lalu Nabi berkata, sungguh engkau wahai Umair adalah termasuk salah satu penghuninya, penghuni surga. Umair lalu mengeluarkan kurma dari wadahnya untuk dia makan. Nah, ini posisi sedang mau berperang, begitu ya. Kata Nabi, bersiaplah kalian untuk masuk ke dalam surga yang luasnya selangit dan bumi, seluas langit dan bumi. Lalu ditakkit lagi oleh Umair, apakah benar surga itu seluas langit dan bumi? Kata Nabi, iya. Nah, lalu kemudian Umair takjub dengan hal itu dan mengatakan, wah, wah. Nabi mengatakan, kenapa kamu mengatakan wah, wah? Tidak lain dan tidak bukan karena aku sangat berharap aku menjadi salah satu penghuni surga. Lalu divonis oleh Nabi, engkau wahai Umair termasuk salah seorang penghuni surga. Setelah itu Umair mengeluarkan kurma dari wadahnya untuk dia makan. Ya, dia membawa beberapa bekal kurma dari wadahnya yang dia bawa untuk dia makan. Lalu kemudian setelah dia makan satu butir kurma, ya, ia berkata, sekiranya aku diberi umur hingga selesai makan kurma ini, kurma yang ada di tangannya. Ya, karena kurma itu kan ya dikit-dikit begitu ya, tidak langsung dicaplok semuanya. Dia makan sedikit gitu ya. Dia kata, kalau seandainya aku masih diberi umur sampai selesai makan ini, satu kurma ini semuanya, sungguh rasanya aku hidup terlalu lama di dunia. Ya, Umar pun lalu membuang sisa kurma yang ada padanya. Jadi sisa kurma itu dia buang, ya, dia tidak habiskan, langsung dia bangkit memerangi pasukan kaum musyrikin yang ada di hadapannya hingga akhirnya gugur sebagai syahid, ya. Ini bagaimana kisah heroik para sahabat radhiyallahu taala anhu. Tadi yang pertama Anas bin Nadir, yang kedua adalah Umair, ya. Yang kisah yang kedua dibawakan oleh Abu Hurairah, ya, namanya Umair bin Himam al-Ansari. Merasa lama kalau seandainya dia menghabiskan makanan, ya, dibanding dia harus ya menunggu dan berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah yang ketiga yaitu yang dikisahkan oleh Ibnu Umar. Ketika kami berada di kota Romawi, tiba-tiba ada sebuah pasukan besar dari Romawi mendatangi kami. Lalu kaum muslimin dengan jumlah yang sama atau lebih besar lagi menyambut kedatangan mereka. Pasukan Mesir dipimpin oleh Uqbah bin Amir, sementara pasukan kaum muslimin dikomandoi oleh Fadhalah bin Ubaid. Tiba-tiba salah seorang dari pasukan kaum muslimin merangsek maju menembus barisan pasukan Rum sehingga ia berada di tengah-tengah mereka. Orang-orang kemudian berteriak, subhanallah, ia menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan. Ia diingkari. Melihat kejadian itu, Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu berdiri lalu berkata, wahai sekalian manusia, kalian menakwilkan ayat ini dengan penakwilan seperti itu, padahal ayat ini turun kepada kami golongan kaum Ansar, yaitu ketika Allah telah menguatkan Islam dan Islam punya banyak pengikut, maka salah seorang dari kami berkata kepada sebagian yang lain tanpa sepengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Sesungguhnya harta-harta kita telah hilang. Allah telah menguatkan Islam dan Islam mempunyai banyak pengikut. Maka bagaimana jika kami mengurusi harta benda kami dan mencari ganti apa yang telah hilang dari kami? Lalu Allah menurunkan ayat berikut ini kepada nabinya untuk menjawab perkataan kami tadi. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Sehingga yang dimaksud dengan at-tahluka atau kebinasaan di sini adalah mengurusi harta benda, memperbaiki harta benda, dan meninggalkan peperangan. Abu Ayyub masih terus berjuang di jalan Allah hingga gugur dan dimakamkan di Romawi. Jadi maksudnya ada seseorang yang kemudian merangsek, ya, dia menerobos masuk ke pasukan musuh, ya, menyerang sendirian, maju sendirian ke barisan pasukan musuh. Lalu orang-orang yang melihatnya dari kaum muslim mengatakan, sesungguhnya orang itu telah menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan. Abu Ayyub Al-Ansari yang mendengarkan pernyataan itu mengingkari, ya, bahwasanya itu bukan kebinasaan yang dimaksud di dalam ayat wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Karena maksud kebinasaan dalam ayat itu adalah ketika seseorang itu menyibukkan dirinya dengan mengurusi harta bendanya dan meninggalkan jihad, itulah kebinasaan. Bukan orang yang kemudian menghancurkan barisan kaum musyrikin dalam peperangan. Itu bukan termasuk dari kebinasaan. Nah, itu kisah yang ketiga yang dibawakan oleh al-muallif dalam akhir pembahasan kitab Al-Jihad Fisabilillah, dan apa yang telah kita bahas dalam pembahasan jihad fisabilillah ini menegaskan bahwasanya dengan amalan jihad maka seseorang itu hakikatnya sedang mentazkiyah dirinya, sedang mentazkiyah, sedang mencuci, sedang membersihkan, menyucikan jiwanya, menyucikan hatinya. Karena ini adalah amalan yang teragung, amalan yang terbesar di dalam agama. Puncak dari ibadah di dalam Islam adalah berjihad. Maka ketika seorang melakukan itu, tidak akan dapat ia lakukan kecuali dia melalui proses tazkiyatun nafs. Ya, orang yang cinta dunia tidak akan bisa berjihad, gitu ya. Orang yang berjihad itu adalah orang yang memprioritaskan akhirat. Orang yang cinta kepada apa yang Allah janjikan. Orang yang menjual diri dan menjual hartanya kepada Allah dengan balasan surga. Itulah yang dapat berjihad. Sehingga seorang itu tidak mungkin bisa berjihad dengan benar dan ikhlas kecuali dia telah melalui tazkiyatun nafs dengan benar. Baik, ini rangkaian ibadah-ibadah yang dapat, ya, dilakukan seseorang untuk mentazkiyah dirinya atau jiwanya. Di rangkaian berikutnya adalah ibadah zuhud. Insyaallah tabaraka wa taala kita akan bahas tentang zuhud di pertemuan yang akan datang. Bismillah tabaraka wa taala. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Baik, jazakillah khair wa barakallahu fiki kepada Ibu Meti yang telah berpartisipasi dalam membacakan materi, dan juga kepada Al-Ustadz Abu Ayyub, jazakallah khair wa barakallahu fik wa ahsanallahu ilaik. Ilmu yang telah disampaikan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan, serta didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya dan jawab pada jamaah yang ingin bertanya kepada Ustadz. Kalau gitu, anak dulu Ustadz yang tanya Ustadz. Nah, tafadhol barakallahu fiik. Ustadz, ini Ustadz, mau bertanya Ustadz terkait jihad. Berarti jihad itu Ustadz tidak bisa dikiaskan Ustadz ya dengan, maksudnya apakah tidak bisa dikiaskan dengan misalnya apakah harus kita gitu harus berperang, tidak bisa dikiaskan dengan apa menuntut ilmu misalnya atau mencari nafkah dan lain-lain Ustadz. Itu aja Ustadz. Baik, barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Nah, untuk jihad yang dibahas di dalam ayat dengan keutamaan-keutamaan tadi yang kita baca, itu terkhusus untuk jihad menggunakan senjata, itu perang di jalan Allah. Jadi, ya, memang ada amalan-amalan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam
yang itu mendapatkan pahala jihad seperti orang yang ya matinya tenggelam, kemudian orang yang mati sakit perut, orang yang tertimpa begitu ya. Itu semua disebutkan oleh para ulama bahwasanya mereka mendapatkan pahala jihad tapi tidak mendapatkan keutamaan jihad begitu. Sehingga ya matinya pun ya proses penanganan jenazahnya seperti kaum muslimin lain. Dia dikafani, dia dimandikan, disolati begitu ya. Beda seperti orang yang mati syahid di medan peperangan. Jadi memang ada amalan-amalan seperti tadi disebutkan, di antara ada talabul ilm, orang yang mati dalam talabul ilm ya. Apakah bisa disebut sebagai syahid dalam beberapa kondisi? Iya bisa, gitu ya. Tapi tidak mendapat keutamaan sebagaimana orang yang mati syahid di jalan peperangan. Nah, begitu Allah taala alam. Insyaallah. Baik Ustaz, syukran wa jazakallahu khairan barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasan. Saya Pada boleh bertanya? jemaah ya, Fadli. Boleh ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, kalau berbicara dengan masalahnya jihad qital ini perang, yang dikutip tuh selalu ayatnya Al-Baqarah 216 ini ya Ustadz. Artinya yang disampaikan di sini nafsu itu Allah yang menciptakan, kita mengetahui bahwa menurut kita tuh kan kalau baca tadi yang terjadi, ayat ini pendorong mengatakan bahwa sesuatu yang kita tidak inginkan, siapa sih mau mati terbunuh ya Ustadz, apalagi tadi sampai 80 tusukan gitu loh Ustadz. Tetapi Nah, dijabarkan itu kan membuat nafsu arti itu jiwa itu kan tidak ingin ya Ustadz, jiwa tuh inginnya kan senang Ustadz ya, artinya gitu lah. ya. Tapi Allah memberitahu sesuatu yang kamu nggak sukain itu sesungguhnya baik, karena kalau kita lihat keutamaan ini kan luar biasa, 6 tadi Ustadz gitu loh ya, luar biasa gitu loh. Ayat ini sesuatu hal yang buat saya itu dijabarkan Allah, diceritakan ini aplikasi orang yang memahamin ayat Al-Baqarah 216 itu kan dikasih tahu nih Ustadz, dijabarin di sini bagaimana sesuatu yang buruk. Tetapi kan ayat ini tidak hanya dipahamin untuk sebagai perang, maksudnya sekitar gitu lah Ustadz, dengan ini, dengan makna umum bisa ya Ustadz, yang kita masih gini loh, sesuatu yang terjadi pada diri kita yang buruk itu sesungguhnya baik, misalnya musibah, di sana Nah, banyak kebaikannya. Ya gitu ya Ustadz. Artinya ya bisa. ada secara Benar. khusus memahaminya terhadap kital yang sudah dijabarkan, ada secara umum kita memahaminya, memahamin ayatnya begitu ya Ustadz. Nah, Al-Baqarah 216 ini. Ya Ustadz. nah bisa. Sahih bisa dijadikan dalil bagi kondisi-kondisi yang lain seperti tadi sebutkan musibah dan yang lain sebagainya. Ya. Artinya boleh abad itu bisa kita pahami seperti itu. Itu satu pertanyaan Ustadz. Yang kedua tadi saya pernah mendengar apakah yang dimaksud dengan yang diceritakan dengan sahabat di sini Umair tadi itu yang selama ini saya tidak paham, tidak terlalu ngeh dengan nama sahabat ya Ustadz, untuk mengklirkannya, bahwa ada yang saya pernah mendengar bahwa salah satu sahabat yang melemparkan kurma itu mati syahid, itu belum pernah sholat. Beliau ini Kak, sahabat ini Kak, atau ada sahabat yang lain lagi Ustaz melakukan, kan tadi di sini ada nih Umair nih yang ya Rasulullah, wah ini surganya demikian luasnya gitu kan. Dia lempar korma, dia langsung berperang. Yang dimaksud ini sahabat ini Kak Ustadz yang belum pernah dianya perintah sholat sendiri, satu sholat itu kan adalah tiang yang pertama kali nanti ditanyakan. Nah, sahabat itu ada yang belum pernah sholat, tapi dia karena yang waktunya belum masuk, dia ikut berperang, dia gugur masuk jannah. Sahabat ini Kak Ustadz yang dimaksud itu Nah, ini sahabat yang lain. beda, beda ya Beda. Ustadz, Nah, beda ya. nah, Oh beda. baik Ustadz. Berarti sama-sama makan kurmanya ya Ustadz, yang saya pahamnya gitu lah. Artinya yang itu kan ada juga kan Ustadz, yang satu sahabat belum dia masuk Islam, terus dia berjihad, tetapi belum pernah sholat, itu juga dia melemparkan kurma. Begitukah kisahnya Ustadz? Apa berbeda? Berbeda. Seingat saya Berbeda ada ya berbeda. Ustadz? Nanti kalau memang coba anak cek kalau memang ini nanti revisi nanti. Ah, baik.
Jazakallah khair Ustaz, Barakallahu. barakallah. Amin wa iyyakum. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ya, dari jemaah ya, dari yuk, ya, ada jemaah yang ingin bertanya kembali di Kalau nggak ada yang bertanya, saya mau nyambung Ustadz. Dikaitkan dengannya sekarang di Gaza itu ya Ustadz, saya berasumsi artinya begini. Mereka tuh memahami Al-Baqarah 216 ini ya Ustadz. Artinya di depan mereka sehingga mereka kalau saya bilang itu urat nadi takutnya itu putus. Yang dia lihat di depan mata itu adalah jannah. Begitu nggak Ustadz? Berprasangka baiknya demikian ya Ustadz. Mereka Iya, paham ya. sahih. Iya, yang di Artinya Gaza. kita merasa ya, artinya sebagaimana tadi disebutkan Al-Mubarak itu kan menyampaikan kepadanya Fadul bin Iyad gitu loh. Kita di sini, saya merumpamakan, kita nggak suka begini, kasihan ya. Padahal kan harusnya kita mengasihan diri kita, bukan mereka dikasihanin ya Ustadz. Begitu kan memahaminya, yang sebagaimana tadi surat itu loh menyatakan, kamu mau kita nih kan ibadah dengan tenang ya Ustadz, segala sesuatunya. Mereka di sana dengan segala serba susah. Tetapi kan nilai yang mereka dapat itu kan luar biasa yang akan Allah janjikan. Saya seingat para sahabat menyampaikan berdoa itu meminta, ya Allah tumbuhkan rasa takut akan ancamanmu dan berikanlah bahasanya itu kita memohon apa yang Allah janjikan. Artinya gitu, takut dengan ancaman. Tidak ada satu janji kecuali yang Allah janjikan itu kan jannah ya Ustadz. Saya Nah, membaca ini, ngelihat realita sekarang ini loh. Ini kan sesuatu hal yang buat kita, jiwa kita, nafsu kita itu kan sepertinya tidak ingin seperti itu kan Ustadz. Artinya takut gitu lah dengan sesuatu yang gitu. Padahal di balik itu sebagaimana ayat yang dijanjikan Allah itu luar biasa. Ini gimana nih Ustadz? Memahami gitu benarkah menyangka seperti itu? Masya Allah, doa-doa mereka itu kan istajabah, bukan kita yang merasa ya, kasihan mereka ya. Seperti itu ya ya. Ustadz, memahamin, Nah, berusaha memahamin, Masya Allah ya. Allah nah, pilih, Allah nggak salah ya Ustadz, memberikan sah. sesuatu ujian itu kecuali dengan batas keimanan seseorang. Itu ya Ustadz, memahamin ya. Nah, sahih. Di satu sisi kita harus memahami bahwasanya semakin tinggi bala atau musibah ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba, maka semakin tinggi juga akan kadar keimanan dan ketakwaannya. Ya, makanya Nabi menjelaskan sesungguhnya musibah yang terbesar yang dialami oleh manusia itu adalah bala yang dialami oleh para nabi, lalu kemudian orang-orang yang setelahnya dan setelahnya. Jadi yang paling tersiksa gitu ya dengan ujian-ujian yang berat sekali itu adalah para nabi. Kemudian orang-orang berikutnya. Berikutnya sesuai dengan kadar keimanan mereka semakin tinggi 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 ya sampai yang terendah. Yang paling rendah berarti paling ringan musibahnya atau ujiannya. Maka ya, apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Gaza itu merupakan ya keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Allah bukakan ya lapang suatu medan peperangan dan itu adalah lapang pahala yang sangat besar. Tapi tentu ya kita sebagai kaum muslimin juga perlu untuk ya membantu mereka dengan doa dan dengan bantuan-bantuan yang Allah mudahkan kita untuk mereka. Sebagai apa? Sebagai topangan atas perjuangan yang mereka perjuangkan. Karena sesungguhnya ya mereka bukan hanya membela tanah mereka tetapi juga membela akan agama Islam begitu. Allahu taala alam. Ya Ustadz, jazakallah khair, barakallah fiik. Amin wa iyyaki. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Yang dari jemaah dan juga penjelasan dari Ustaz Abu Ayyub. Mungkin pertanyaan terakhir jika jemaah yang ingin tanya dipersilahkan.
Baik, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, sebelum kajian diakhiri, Anda mewakili jamaah mengucapkan jazakallah khair wa barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik atas kuluangan waktu, ilmu, faidah, dan nasihat yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ayyub. Semoga Ustaz dan keluarga beserta kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khair. Barakallahu Amin. fikum Ustaz Abu Arkan. Abu Wa Arkan. iyyakum. Wa iyyakum.